Ngomongin istinja. Iya. Sekarang ngomongin soal cebok. Jadi cebok itu seperti nggak penting, padahal penting. Padahal cebok kalau kagak dianjurkan sama agama juga ya. Soalnya kita kagak betah ini kalau nggak cebok. Iya. Ngapain? Kepet ya. Kepet jatuhnya. Jadi kalau Bang Cecep bikin kita banyak bab kepet gitu. Iya. Bab kepet. Jadi sebenarnya ya istinja tuh penting juga. Ya, gitu. Sesuatu yang memang penting menurut kita, tapi agama juga dalam arti memperhatikan. Gitu maksud. Berarti mengatur ya? Mengatur soal istinja itu ya? Iya. Gimana nih sekarang kita berarti melanjutkan. Kalau kita sih sebenarnya bukan ngaji ya. Kalau kita mah ngobrol bahasanya. Ngobrol gitu ya. Kalau ngaji mah menghindari tanggung jawab deh. Statement menghindari tanggung jawab. Kalau ngaji mah para ulama, para kiai, para ustad. Kalau kita mah kan gayanya bagus. Kalau kita masih non ustad. Iya, kita lagi semi ustad. Enggak, kita lagi acting bergaya seperti itu. Jadi stuntman. Lah iya, kita belajar menjadi tokoh-tokoh ustad gitu. Masya Allah. Gitu. Ya. Tasabuh lah, kita menyerupai tasabuh. Iya, betul. Karena ada bahasa mantasabah biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai satu kaum fahuwa minhum, maka dia akan menjadi bagian golongannya. Oh, jadi kita lagi berusaha menyerupai ustaz gitu. Asal jangan begini. Berharap kita jadi ustaz. Iya, nanti kan begini. Jadi jangan sampai ustad ya gitu. Kalau udah jadi ustad kita bikin kesalahan. Ustad kan gitu. Dia mah wajar atau bukan ustad ini. Kalau juga dia ustadan. Ustadan. Dia mah cuma ustadan doang deh. Namanya juga orang main-mainan gitu kan ya. Wajar aja lah. Kalau ada satu kiai lucu juga bahasanya. Mendingan bau ustad bau gitu. Kalau kita bau ustad gitu. Tapi kalau udah ustad bau, ada ustad bau. Itu harus dihindari kalau ustad. Mendingan kita bau ustad ya. Mendingan bau ustad. Iya, daripada bau. Tapi walaupun bau ustad tetap ya, tentu pembahasannya berdasarkan disiplin keilmuan dan pengetahuan yang betul kita punya. Mengapa kita menggunakan satu referensi biar orang lain tahu kesalahannya di mana. Betul, insya Allah tidak keluarlah dari iya kan gitu. Seharusnya. Karena kan banyak orang tahu tentang kitab takrib di sini. Pasti ketika kita membahas keluar dari materi ini, mereka tahu itu nggak ada di sini, itu ngapain dibahas kan begitu. Nggak apa-apa sih itu mah kalau mau komentar ngasih masukan kira-kira yang lebih baiknya gimana nggak masalah. Betul. Jadi episode sekarang kita masuk ke bab apa sekarang? Di sini kita melanjutkan dari kemarin tentang faslun wal istinja'u wajibun. Jadi istinja itu wajib. Pertanyaannya, apa itu istinja? Begitu nggak Pak? Iya. Apa itu istinja? Yang juga nggak begitu juga. Kita juga kalau tanya begitu, ntar jawabannya apa ya? Ntar begitu. Nah, jadi ternyata istinja itu adalah salah satu kalimat pengganti daripada toharoh. Jadi dalam arti istinja itu bersuci. Sama intinya adalah bersuci daripada najis. Karena hanya saja istinja di sini, bersuci di sini adalah menggunakan media. Medianya di luar daripada kebiasaannya seperti air, maka di sini menggunakan batu. Jadi bagaimana di sini kita akan berbicara tentang bersuci dengan menggunakan batu. Bagaimana caranya? Begitu Bang Cecep. Bersuci dari apa yang pakai batu itu? Dan wajibnya di mana? Bersuci untuk apa tadi? Minal bauli wal ghaid, bersuci daripada kencing dan
goit, berak, BAB, buang air besar. Nah, jadi kalau kita kencing dan BAB, maka jatuhnya wajib hukumnya untuk disucikan. Gitu. Dan cara penyuciannya menggunakan dua media. Bisa dengan air dan bisa dengan batu. Untuk berarti istinja itu bersuci yang kayak gimana? Bersuci kalau di bab sebelumnya kan kita bicara bersuci itu soal contoh misalkan ada hadas yang nempel gitu kan di tangan atau di baju itu kita bisa membersihkan itu gitu kan. Ada aturannya di situ. Betul. Nah, tapi kalau istinja yang sekarang bersuci yang seperti apa? Nah, iya. Kalau kemarin-kemarin kita bagaimana bersuci dari hadas, bersuci menghilangkan najis yang menempel, betul kan? Betul. Nah, sekarang ini bersuci dari hadis yang keluar. Gitu. Kalau kemarin kan kita mensucikan hadas besar dan kecil, mensucikan najis yang menempel yang disebut mutanajis. Sekarang adalah mensucikan najis yang keluar dari tubuh kita yang bersumber daripada baulani, dua lubang. Nah, tadi bahwa istinja itu diwajibkan, yaitu untuk apa? Yaitu diwajibkan pada sesuatu yang keluar daripada baul dan goib, kencing dan BAB. Ya gitu. Jadi membersihkan najis yang dihasilkan daripada keluar dari dua lubang itu. Nah, itu yang disebut istinja. Istinja. Jadi di sini istinja itu taharanya yaitu dengan batu maksudnya. Iya. Gitu kan. Nah, di sini kan makanya disebut ayastanja bil ahjari, di mana cara menyucikannya itu dengan batu, gitu kan. Summa yutbi'aha bil ma'i, lalu diikuti dengan air, itu abdoliyahnya. Jadi jangan pakai batu doang. Pakai batu dia apa ditimpuk apa gimana? Saya juga muncul pertanyaan, kenapa ini ada sampai bersuci harus dengan batu, gitu kan? Sementara alat bersuci itu, gitu kan? Alat bersuci Kan bisa daun. yang pertama dengan air dan dengan debu, misalkan, yaitu alat tutoharoh. Kemarin kan udah dibahas. Alat tutoharoh maun wa turab, air dengan debu, debu diantar untuk menggunakan tayamum. Nah, dalam hal ini ada lagi di mana kita bersuci dengan batu, diantaranya yaitu ketika kita telah melakukan tadi, telah kencing ataupun telah BAB, itu boleh beristinja dengan batu selain daripada air ketika air itu tidak ada, gitu maksudnya. Kenapa? Tapi ada, cuma sedikit, bagaimana, kan begitu pertanyaannya. Kenapa batu? Kenapa nggak debu? Biar ceremot gitu. Ini juga perlu diketahui, boleh kita bersuci atau membersihkan najis, ya. Membersihkan najis itu berarti namanya bersuci kan? Mencucikan najis, membersihkan najis. Misalkan kita BAB pakai batu. BAB yang seperti apa? Kalau BAB-nya habis makan cabai jablay mah, yang pas keluar bosot pada ampar-amparan. Lah, kagak bisa pakai batu, Bang Cecep. Ini mah BAB yang normal, yang bagus. A1 BAB-nya ini mah. BAB yang super. Iya. Gitu, yang dimana pas keluar tuh bagus, kayak ini plodon, bagus. Iya. Tidak apa, dia tidak merembet kemana-mana. Iya. Tidak mengganggu lingkungan sekitar. Putusnya juga dia ngegunting sendiri. Ramah lingkungan. Iya. Dia putus karena ya ngegunting sendiri. Ngegunting sendiri Ya, dia. iya, betul. Biasanya putusnya itu karena dia ngegunting Putus. sendiri. Langsung dia mengerucut kecil. Nah, itu namanya putasor. Pucuk tai sorangan. Mucuk kan bagus. Itu iya, kayak es krim. Gitu. Jangan digunting. Kalau digunting Nggak alami. ya iya, tadi nanti nilai estetisnya kurang. Ini bicara goit nih ya, karena ada istinja, ini maksudnya kedua perkara ini, baul dan goit, berak dan kencing. Nah, berak di sini kan bisa menjadi satu problem ketika kita puasa. Seperti tadi kan bicara digunting. Makanya kalau kita lagi puasa,
lagi puasa itu berak. Nah itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai pas keluar, gitu kan, jangan digunting sendiri sama kita. Kalau digunting nanti yang udah keluar, digunting masuk lagi gitu tuh. Oh gitu. Itu nanti akan mempengaruhi problem pembatalan puasa. Loh, artinya apa? Puasanya batal? Ya kalau misalkan dia udah keluar dirojopin lagi, coba. Berarti kan puasa itu apa? Tidak boleh memasukkan sesuatu dari luar ke dalam lubang, baik mulut kita, hidung kita, telinga kita, kubul kita, ataupun dubur kita, kan nggak boleh. Lubang yang sudah tersedia. Nah itu tai yang udah keluar, kagak jadi balik lagi misalnya kan. Ada kolektor misalnya balik lagi. Ada batak. Gitu. Iya malu-malu gitu. Atau misalkan dia pas keluar belum matang bener kalau balik lagi. Nah itu nggak boleh itu. Sebagian ada yang membatalkan puasa ketika kita berak itu. Ada yang mengatakan ada yang itu batal. Ya karena apa? Memasukkan itu kan sesuatu gitu kan yang dimana udah masuk ke balik lagi kan udah. Itu dia masuk lagi permanen masuk lagi kan gitu. Kalau misalkan ke kumur kan beda, kita memasukkan air. Kumur-kumur memang memasukkan untuk dibuang. Kalau dia udah keluar, nggak jadi, udah masuk permanen, dia diam lagi lama. Itu berarti sama juga ditelan lagi. Itu ada yang sampai seperti itu, bicara menjaga tentang bagaimana keapikan berpuasa. Gitu, Cecep. Karena kalau puasa mah nggak hanya cukup sebatas kita nahan makan, nahan minum, tapi keapikan makan, minum dan lain sebagainya juga itu harus dijaga juga, karena untuk betul-betul puasa kita itu menjadi puasa yang seutuhnya. Gitu ya, jadi tidak boleh kotoran yang tadi orang mencret, nggak boleh. Gitu pakai batu. Begitu juga ketika memang ada air, ini air ini cuma segayung. Kita nemu air nih, sekali susu misalkan, ada air sekali susu. Kita berak, nggak ada air. Nah berarti langkah pertama kita bersihkan dulu pakai batu. Jangan langsung pakai air. Kalau langsung pakai air, habis airnya kan? Airnya habis. Iya, pas kita kerucuk, pas ya habis airnya. Gitu kan, pas giliran ada yang nanya, lagi ngapain bang ini bang Cecep? Oh lagi. Ada cerita jawara gitu. Ada cerita jawara. Gimana cerita? Ini jadi ngelantur ini ya. Iya nggak apa-apa. Siapa tahu di luar sana ada yang ketawa. Lucu kan. Ada cerita jawara itu kerjanya kebiasaan gitu. Kalau ada yang nanya itu suka dia megang kumis. Lagi ngapain Bang Cecep? Lagi nyantai. Gitu. Jadi kalau ditanya udah kebiasaan. Lagi nyantai. Lah iya, giliran tadi dia pas lagi cebok, airnya dikit. Itu belum bersih, nempel kan. Lagi bang ngapain Bang Cecep? Lagi nongkrong, lagi cebok kan. Nempel dah itu tai di sini. Pas pulang rumah kasih makan bininya. Malum jawara kan. Kalau jawara kalau dikasih makan dia hati-hati. Tahu ada yang ngeracunin apa, dia harus jaga-jaga kan. Kasih nasi. Cium dulu. Nasi bau tai sih katanya. Pasti lagi sayur. Sayur bau tai. Tempe cium bau tai. Langsung marah dia bininya. Mak lu kadang udah kagak ini lagi gue ya. Romanya udah punya selingkuh mau bunuh gue nih. Tai ini nasi bau tai. Jadi dia semua derajat kayak gini. Nah itu akibat kebiasaannya gini. Makanya hati-hati kebiasaan begini. Itu kalau istinja bahaya. Makanya jadi kembali ke istinja, udah jangan lama-lama. Itu terus nasibnya gimana itu? Ya nasibnya kata bininya, buset bapak lu bukannya mau diracun, bukannya ini nasi ada racunnya, bukannya sayur ada racun, tapi kumis lu tuh udah tai nempel. Lu ternyata jadi jawara tuh udah makan tai kan? Udah gak makan nasi lagi. Nah, iya, berarti karena lu udah punya makan tambahan, tai dimakan. Itu udah jangan panjang-panjang. Balik lagi durasi. Iya. Durasi. Intinya begitu. Tapi masih nyambung ya dari istinja masih nyambung, soal jawara tadi. Lah iya masih nyambung.
Kita sambung-sambungin aja. Karena kan begini, Piki ini kan selalu berbicara kemungkinan-kemungkinan, Bang. Betul nggak? Piki selalu bicara tentang menjaga kemungkinan-kemungkinan terjadi. Sampai ada bersuci dengan batu itu karena apa? Karena ulama tahu di setiap daerah itu lebih banyak daerah yang dalam arti subur dengan air dan daerah yang sulit dengan air. Maka ketika kita bersuci, tetap harus bisa melakukan toharoh. Nah, maka harus ada media-media yang di alam ini untuk bisa dijadikan bersuci. Nah, diantaranya yaitu dengan batu. Nah, kan begitu. Tetapi nih, sekarang ini kan, dan bahkan saya belum sampai merasakan bagaimana saya bersuci dengan batu. Itu cebok dengan batu, misalkan kencing dibersihin belum. Karena apa? Yang pertama kita banyak air. Dan yang kedua, kita hidup di abad modern sekarang ini. Itu kan, udah nggak pakai batu. Bagaimana kalau cebok dengan tisu? Pakai tisu basah ya. Kayak di hotel-hotel, kayak di kapal terbang, gitu, di pesawat kan, di mana-mana di tempat-tempat mewah. Sekarang malah itu kan nggak jarang. Jadi bagaimana nih hukumnya? Gitu kan? Apakah keluar dari makna batu? Gitu kan? Atau itu tidak boleh karena tidak ada di dalam fikihnya. Misalkan bagaimana beristinja dengan tisu nggak ada? Ada. Tetapi ini masuk nggak ke dalam hukum kiasnya? Hukum persamaannya kan fikih itu tetap harus cari solusi karena tadi adinu yusron, agama itu harus memberikan kemudahan-kemudahan. Jangan sampai agama menjadikan satu problem buat orang untuk beribadah. Udah kita mau ibadahnya aja susah kan, berat kan ibadah kan, mau ibadah berat, ketemu permasalahan kaifiat ibadahnya juga berat. Nah, banyak keberatan nanti akhirnya menjadi berat. Nah itu, jadi intinya. Lalu masuknya kemana? Ketika tisu itu apakah masuk ke batu, gitu kan, atau tidak? Nah, di sini ada dua maknawi. Jadi ada batu secara hakiki, ada batu secara syar'i. Batu secara hakiki ya seperti batu yang pada umumnya, kerikil. Misalkan kita mau cebok, gitu kan, dengan tarik ukuran apa? Ukuran berak yang normal, yang bagus. A1 misalkan, ambil. Itu harus dengan menggunakan 3 batu. Itu. Misalkan ini lubang. Putar Bang Cecep. Tuh, seret. Udah buang. Yang nggak boleh disimpan ya. Jangan dikantongin. Ambil lagi batu lagi. Sampai 3 kali. Kalau tidak ada air sama sekali, kalau ada air tadi, kita tadi ada aqua gelas nih, itu kan kita nemu aqua gelas, banyak saya tuh aqua gelas. Nah masalahnya kalau 3 batu itu udah habis belum bersih juga. Nah, iya makanya di sini tadi. Yat bi'aha bil ma'i diikuti dengan air. Jadi air terakhir. Berarti ini batunya batu kecil ya, Gus ya? Ya jangan batu bodem gede. Maksudnya batu gede. Ya batunya yang kecil. Yang pertama batunya juga harus apa? Harus batu yang tidak dimuliakan. Misalnya ini kan batu kan. Berarti batu bacan nggak boleh. Iya jangan mentang-mentang kaya cebok pakai batu bacan. Lain nggak boleh. Di sini diterangkan bahwa tidak boleh batu yang dimuliakan. Harus batu yang tidak dimuliakan. Kita banyak batu kan. Batu misalkan pakai batu baterai, boleh nggak nih pakai batu baterai misalkan? Sama-sama batu. Nggak boleh karena apa? Ada kucing di sini. Batu ini nggak berkucing. Belum nyambung. Tapi emang begitu ya. Emang begitu. Jadi batunya itu yang jangan pakai sembarang batu. Terus yang kedua, bagaimana pakai kayu? Boleh. Yang penting pakai benda-benda yang keras, benda-benda yang jamin, yang keras gitu kan. Tidak keras dan kasar. Itu dalam arti kasarnya bukan kasar ini, yang kasar lah, yang kesep gitu maksudnya. Itu. Jadi harus seperti itu kan. Lalu diikuti air. Kalau nggak ada air ya tadi. Terus bagaimana? Kalau misalkan belum bersih juga, ya tadi terus sampai bersih. Oh berarti tidak ukuran 3 batu itu tadi? Enggak, itu 3 batu itu ya tadi. Nah terus bagaimana? Cuma nemu batu 1, nggak ada batu lagi. Batu 1 boleh, misalkan berarti harus yang memiliki 3 sudut batunya.
Ya batu kan dikasih begini misalkan, ya ini tuh terus ganti itu maksudnya. Jadi dipakai 3 posisi kalau ada satu. Kalau batunya kecil gitu. Kita mau muter yang ini kena juga. Muter yang ini, yang sebelah sini kena juga. Itu Yang ada ntar jadi makan apa pantat tuh batu. iya, itu susah itu. Susah. Jadi Berarti bisa gak dengan media lain nih kira-kira dah? bisa dengan media lain yang penting. Karena banyak orang kesulitan kayak misalkan kayak kalau di daerah perkotaan ya kan. Ada juga dong daerah perkotaan yang mungkin lagi susah air ya. Iya. Pumpnya lagi mati misalkan gitu ya. Mau cebok kayak apa nih gitu kan? Betul. Lagi naik gunung gitu kan. Mungkin Iya. kalau di atas mah kita agak susah kali nyari batu gitu ya. Adanya Iya. apa namanya ranting pohon atau apa gitu. Itu gimana? Pakai ranting pohon boleh. Boleh. Boleh yang sudah mati. Asal jangan pakai daun. Gitu. Pakai metik daun gitu. Gak boleh kalau pakai daun. Daun nggak boleh ya? Gak boleh karena apalagi ya daun itu masih hidup, masih segar kita petik. Karena ya daun itu masih kategorinya ya Makhluk hidup. Ya makhluk hidup yang dimuliakan. Daun itu masih dimuliakan. Itu tidak boleh. Makanya di sini tidak boleh menggunakan barang yang dimuliakan. Bahkan pakai ya tadi batu saja, walaupun itu batu, tapi batu ini dimuliakan gitu kan. Jadi batu yang bagus yang kita senengin, yang orang seneng nggak boleh juga. Gitu. Terus tadi kembali dengan pakai hajar secara syar'i. Tadi itu hajar secara hakiki, seperti batu secara pada umumnya. Nah, sekarang bagaimana? Yang kerap sekarang ini sudah banyak digunakan oleh orang lain seperti beristinja dengan tisu. Nah, beristinja dengan tisu ini itu para ulama-ulama fuqaha sekarang ini mengatakan bahwa itu pun masuk ke dalam kategori hajar dalam bentuk syar'i, bukan hajar dalam bentuk hakiki. Boleh, makanya pakai tisu. Itu yang penting tisu itu tadi nggak boleh ditulisin, nggak boleh ada tulisannya. Ada tulisannya tisu, nggak boleh juga, gitu kan? Jadi harus polos. Kalau ada tulisan tetap kita harus memuliakan tulisan juga, karena apalagi isi, iya, ada itu lebih bahaya lagi, nggak boleh, gitu. Nah ya, jadi intinya hajar salah satu media untuk beristinja. Berarti kertas pun nggak boleh gitu. Kertas gimana? Apalagi kertas nggak boleh. Nah, kertas itu kan licin, nggak keset. Kan tadi harus keras, harus licin, harus dalam arti di situ juga benda padat. Kalau kertas, iya bisa keras dia, tapi licin, tidak keset. Dia harus keset juga. Dan tisu itu memang sudah menjadi satu kemasan, gitu kan? Dia keset, menyerap dan lain sebagainya. Mudah membersihkan juga kotoran yang ada di depan ataupun belakang. Tisu biasa atau tisu basah nih? Itu tisu yang buat pakai cebok lah intinya mah. Kalau di tempat-tempat kan disediakan kan di toilet kan ada. Nah itu jenis tisu itu ntar kalau pengen tahu ntar ngambil aja di toilet. Itu kan ambil. Itu tisu biasa kalau yang di toilet. itu mah namanya magic tisu. Itu buat pesulap. Iya. Tapi yang intinya boleh-boleh saja dalam arti sesuai dengan kriterianya sama. Gitu. Apapun itu yang penting kriteria sama. Yang pertama masuk ke dalam benda padat, yang kedua masuk ke dalam benda yang kesat gitu kan, dan yang ketiga adalah mampu membersihkan daripada kotoran itu sendiri. Dan itu pun ketika tidak ada air, Bang Cecep. Ketika tidak ada air, bukan berarti kita beristinja menggunakan batu ini boleh sebatas diperbolehkan saja ketika ada air terus kita boleh. Tidak. Itu mah ketika tidak ada air boleh pakai batu. Saking pentingnya cebok. Itu maksudnya. Dan saking pentingnya cebok tidak boleh menggunakan apa aja. Gitu. Kan kita takutnya apa? Ketika air nggak ada cebok pakai apa aja. Gitu kan. Misalkan, ada baju nih pakai baju. Misalkan, ada apa nih? Gitu kan. Pakai barang-barang di sekeliling kita sementara itu dilarang. Gitu. Misalkan pakai daun tadi nggak boleh. Pakai sorban misalkan, itu kan barang yang dimuliakan, jangan. Jadi apalagi sorban gitu kan, batu aja yang memang mutlak batu masih dimuliakan nggak boleh, apalagi pakaian. Nah itu khawatirnya begitu. Ketika fikih tidak mengatur
gitu maksudnya. Dilanjut Mas Cecep ya. Ya, dilanjut. Nah itu bil mai wa yazuju ayak tasyura alal mai au ala salasati ajari yumkin bihinna al mahalun. Nah itu jadi diantaranya boleh menggunakan air saja dan juga boleh menggunakan batu saja. Abdolnya batu diikuti dengan air. Terakhirnya paling abdolnya lagi adalah itu kan, yaitu hanya cukup menggunakan air saja. Paling abdol. Seabdol-abdolnya kita melakukan istinja apa bersuci yaitu diantaranya dengan air. Baik. Itu Bang Cecep. Nah ini Berarti istinja ada dua. ya Ya, satu menggunakan media yang keras, nggak licin, harus keset. harus keset, Iya. gitu kan. Nah, ya, berarti kategori itu untuk menggambarkan batu gitu ya. Betul. Jadi Salah satunya sebagai batu. pengganti batu. Oh, Karena istinja di sini adalah bil mai wal. secara spesifik menyebut batu ya, Gus ya. Secara spesifik dia menyebut batu dalam kitab itu secara spesifik batu. menyebut Karena batu di ya. sini dikatakan Nah, aja. sekarang kalau batu nggak ada, baru penggantinya itu tadi. Iya, dengan menggunakan Kriteria kiasnya kriterianya yang keras, yang keset, gitu kan, dan yang bisa membersihkan. yang bisa membersihkan. Iya, keras, keset nggak bisa membersihkan ya tetap percuma, gitu kan. Udah keras bagus, keset bagus, ditempelin doang, ya gimana mau bersihin, gitu kan? Ya. Tempelin doang, nggak diputer-puter kan gitu. Tetap harus kita bersihkan melalui kaifiat tadi. Oke, yang kedua tadi udah air lah ya. Nah, Air itu udah paling abdol ya. udah paling abdol. Ini cara, gitu kan. Berarti kalau sabun nggak wajib ya, Gus? Sabun itu ya nggak Dia pelengkap aja, Gus. pelengkap Biar aja. bersih, Itu hanya lebih pelengkap bersih. untuk membersihkan aja. Tetapi karena bicara tentang toharoh itu adalah esensinya menghilangkan najis. Berarti dengan kata lain, kita dengan media batu saja atau dengan air saja itu najis sudah hilang. Sudah hilang. Nah, Dengan batu saja hilang. nggak perlu dibuat keset sama sabun pun sudah Udah nggak mesti. hilang. Udah Kira-kira gitu. gitu. Oke. Jangan disabunin lagi. Ya udah. Cukup gitu ya. Oke. Atau dilanjut atau sudah? Sudah. Siap. Saya sedang ngantuk.